Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Sinterklas dan Kekristenan. Pertanyaannya adalah, apakah orang Kristen bisa ikut serta dalam kegiatan Sinterklas, dan apakah Sinterklas adalah ajaran Alkitab? Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Sinterklas sebenarnya ini berasal dari cerita kehidupan seorang pastor Mira yang bernama Nikolas dan digabungkan dengan cerita dari dewa Norwegia yang bernama Odin. Dan cerita yang beredar ini tidak ditunjang oleh catatan sejarah yang bisa dipercaya, mengatakan bahwa Nikolas dikenal sebagai pastor yang melakukan banyak perbuatan baik dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan setelah kematiannya, dia dinobatkan sebagai orang suci oleh Gereja Katolik dengan nama Santo Nikolas. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah sebenarnya Santo Nikolas ini? Santo Nikolas lahir pada abad ketiga tahun 270 di desa Patara, sebelah selatan Turki, yang dulunya masih bernama Byzantium. Dia merupakan anak dari keluarga berada. Namun Nikolas menjadi yatim piatu saat kedua orang tuanya wafat karena wabah penyakit. Kepatuhannya atas ajaran cinta kasih kepada sesama yang dilakukan Yesus Kristus seperti yang tertulis di Alkitab membuat Nikolas tidak segan-segan menyisihkan kekayaan yang diwariskan orang tuanya kepada mereka yang berkekurangan, sakit maupun yang sedang menderita. Sifat kedermawanannya yang melekat telah membuat Nikolas muda mengabdikan dirinya untuk melayani sesama dengan menjadi uskup di kota Mira. Nama Nikolas menjadi terkenal di penjuru Mira karena secara tulus membantu masyarakat yang lemah, para pelaut, dan yang sangat sayang kepada anak-anak. Nah, sifat welas asih Nikolas tak pelak menjadi legenda, dan salah satunya yang terkenal yaitu kisah seorang ayah dan 3 anak perempuannya yang hidup dalam kemiskinan. Demi menyambung hidup, tiada jalan keluar bagi ayah tersebut selain dia harus melepaskan ketiga putrinya sebagai pengantin. Masalahnya, mereka tidak punya harta yang berharga sebagai mas kawin untuk memikat mempelai laki-laki. Dan menurut tradisi setempat, semakin berharga mas kawin yang disediakan, makin besar peluang untuk dipersunting laki-laki dari kaum berada. Keajaiban terjadi di tengah kegundahan daripada ayah tersebut yang berencana untuk melacurkan ketiga putrinya demi mendapatkan mas kawin. 3 malam berturut-turut, sekantung emas dilemparkan ke dalam rumah keluarga tersebut sebagai pengganti mas kawin. Dan pada malam ketiga, ayah ketiga putri tersebut mengintip untuk mencari tahu siapa yang melempar kantung-kantung emas itu. Keesokan harinya, dia tidak segan-segan untuk mengabarkan ke penjuru kota Mira bahwa Nikolaslah yang memberikan kebaikan kepada mereka. Nah, Nikolas juga dikabarkan sempat mendekam di penjara dan menjalani masa pengasingan atas perintah Kaisar Diokletian yang sangat anti-Kristiani. Setelah bebas, Nikolas tetap setia menjadi pengikut Kristus dan menerapkan ajaran cinta kasih kepada umat dan masyarakat sekitar hingga akhir hayatnya pada tanggal 6 Desember tahun 343 dan dimakamkan di gereja di Mira. Tidak lama kemudian dia dianugerahi gelar oleh Gereja Vatikan sebagai orang suci atau santo, dan tanggal wafatnya diperingati sebagai hari perayaan Santo Nikolas. Perlu diingat bahwa konsep dewa-dewi dari agama Babylon kemudian dipakai dalam agama Roma Katolik yang kemudian kita mengenal begitu banyak santo atau santa. Jadi penggunaan santo, santa itu adalah diadopsi dari agama Babylon yang dimasukkan ke dalam agama Kristen di waktu itu. Bukan cuma itu saja. Di Eropa, hari wafatnya Santo Nikolas 6 Desember ditetapkan sebagai hari raya.
Tradisi tersebut muncul berkat kebiasaan yang dilakukan para biarawati Prancis pada abad ke-12. Mereka diilhami dari kisah 3 kantung emas tersebut, dan biasanya pada malam hari raya Santo Nikolas, para biarawati selalu membagikan hadiah kepada keluarga-keluarga miskin berupa kacang, jeruk, dan manisan yang dibungkus dalam kantung. Kebiasaan tersebut menyebar ke daerah-daerah di sekitar Prancis dan akhirnya menjadi tradisi di penjuru Eropa. Pertanyaannya adalah, bagaimana sampai Santa Claus atau Sinterklaas ini bisa terkenal ke seluruh dunia? Santa Claus bisa terkenal di seluruh dunia berkat para imigran dari Belanda dan Norwegia yang membawa Bapak Natal Santo Nikolas ke Amerika. Lambat laun namanya berubah menjadi Santa Claus yang diambil dari nama Belanda untuk Bapak Natal pada abad keempat. Tradisi perayaan Santo Nikolas kemudian diperkenalkan para imigran Belanda di Amerika Serikat. Namun di negeri Paman Sam itulah citra Santo Nikolas secara bertahap dipercantik oleh para pujangga setempat dari sekedar orang baik dan suci menjadi seorang kakek sakti yang gemar berkelana. Mula-mula seorang penulis bernama Washington Irving pada tahun 1809 mencitrakan Santo Nikolas sebagai pelindung kota New York yang berkelana dengan kuda. Kemudian pada tahun 1822, pujangga bernama Clement Seymour melalui sajaknya A Visit from Santo Nicholas berhayal bahwa Santo Nicholas mengendarai kereta yang ditarik rusa-rusa terbang untuk membawa hadiah kepada anak-anak baik melalui cerobong asap rumah. Kemudian seorang kartunis bernama Thomas Nast dalam koran Harper's Weekly pada tahun 1860 menggambarkan tampilan fisik Santo Nikolas sebagai orang tua yang menghisap cerutu, berjanggut putih lebat, dan memakai ikat pinggang besar. Dan sejak saat itulah, Santo Nikolas dirubah namanya menjadi Santa Claus atau Sinterklaas. Hal yang lain tentang Santa Claus adalah kartu Natal yang menggambarkan Sinterklaas memakai jubah merah. Sebenarnya pertama kali muncul itu pada tahun 1885. Namun pihak yang paling berperan dalam memperkenalkan Sinterklaas dengan tampilan seperti di atas adalah perusahaan minuman ringan Coca-Cola. Selama lebih dari 30 tahun berturut-turut, sejak tahun 1931, setiap kali menayangkan iklan bertema Natal, Coca-Cola sukses mempertahankan wujud Sinterklaas sebagai kakek tambun berjanggut putih periang berkelana dengan kereta yang ditarik sekelompok rusa terbang sambil membawa hadiah untuk anak-anak. Dan karakter Santo Nikolas yang bersahaja akhirnya tergantikan oleh Sinterklaas yang lucu dengan tawanya yang khas. Tampilan Sinterklaas yang periang dengan pipi tembam, kemerah-merahan versi hayalan para pujangga Amerika dan Coca-Cola lebih menarik ketimbang perkiraan rupa asli Santo Nikolas versi komputer yang terlihat menyedihkan dan tidak komersil. Namun yang jelas, tampilan Sinterklaas tersebut berhasil menggeser karakter asli dari Santo Nikolas. Seperti awal yang sudah saya sampaikan bahwa Coca-Cola memiliki peran dalam mempromosikan Sinterklaas ini adalah karena dulunya Coca-Cola itu dia berwarna hijau dan mengandung kokain. Kokain adalah senyawa sintesis yang memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat, digunakan sebagai obat bius atau penghilang rasa sakit, tetapi sering dipakai untuk mabuk dan memberikan rasa bahagia dalam otak dan dapat merusak otak perlahan-lahan secara permanen. Nah, karena Coca-Cola sudah terlanjur terkenal dengan warna hijau dan berisi kokain, perusahaan ingin membawa Coca-Cola itu untuk lebih meluas lagi ke berbagai wilayah negara, khususnya di Timur Tengah. Dan untuk mempromosikan Coca-Cola yang tidak mengandung senyawa kokain ini, mereka membuatnya dengan warna merah supaya lebih menarik dan menunjukkan citra yang berbeda dengan yang berwarna hijau. Dan untuk mempromosikan akan Coca-Cola yang berwarna merah inilah Sinterklaas atau Santa Claus ini digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekalipun asal Santa Claus dari mitologi Norwegia dan cerita tentang seorang pastor yang bernama Santo Nikolas,
tetapi Santa Claus atau Sinterklas telah menjadi tokoh yang sangat terkenal di seluruh dunia yang awalnya dimulai dari Amerika. Pertanyaannya, jadi bagaimana hubungannya Sinterklas dengan kekristenan? Jawabannya dan kesimpulannya sebagai berikut. Bila Santo Nikolas menjadi suri teladan bagi umat Kristiani, maka Sinterklas justru bukan mewakili agama manapun. Dia adalah industri. Jadi jangan pernah kita menghubungkan antara Santa Claus atau Sinterklas ini dengan ajaran kekristenan. Ini murni bisnis. Ini murni adalah sebuah industri yang dibuat oleh perusahaan untuk mempromosikan apa yang menjadi komoditi mereka agar barang itu bisa laku di pasaran. Jadi mohon maaf apabila ada dari antara Bapak Ibu yang mengatakan kita tidak bisa mengikuti Sinterklas karena ada unsur-unsur kekafiran di dalamnya. Sebenarnya sederhana. Kalau pencarian dana dengan membuat badut, pencarian dana dengan menggunakan proposal, pencarian dana dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang lain, Santa Claus atau Sinterklas adalah merupakan bagian dalam bisnis tersebut. Itu sama. Hanya karena lebih banyak dibuat oleh orang Kristen dan kebanyakan dibuat pada bulan Desember, dikira bahwa ini adalah sebuah perayaan Kristiani. Sekali lagi, fakta dan data sejarahnya menunjukkan bahwa Sinterklas adalah murni tidak mewakili agama manapun. Dan dia adalah industri. Salam dari bumi Sakamese.